Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Tolong yang tahu info damkar, kejadian di Pringombo Hokcun, tolong segera. Sebuah kandang ayam dekat permukiman di Pringsewu ludes terbakar. Lima karyawan pabrik singkong di Tulang Pawang Barat kritis dan 1 tewas akibat terkena ledakan mesin pengering tapioka. Stok bahan bakar solar menipis, antrian kendaraan di SPBU terjadi di mana-mana. Kelangkaan bahan bakar solar di Lampung masih belum teratasi. Antrian kendaraan yang akan membeli solar di SPBU jadi pemandangan yang mudah ditemukan karena rutin terjadi dan kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Lampung, kelangkaan solar tersebut disebabkan stoknya mulai menipis. Kuota solar tahunan di Lampung sebanyak 799.000 kiloliter. Namun hingga bulan Agustus 2025, lebih dari 509.000 kiloliter sudah habis terpakai atau tersisa sekitar 290.000 kiloliter sebagai stok bulan September hingga Desember mendatang. Pemakaian solar rata-rata per bulan setara 63.000 kiloliter dan jumlahnya setiap bulan selalu meningkat seiring semakin meningkatnya geliat ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan solar, pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan penambahan kuota solar ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas sebanyak 9,6% dari kuota tahunan. Pengajuan penambahan kuota solar diharap direalisasikan BPH Migas pada tahun depan. Dengan ini kita kemungkinan penambahan itu memang kegiatan ekonomi itu meningkat, artinya kebutuhan masyarakat baik transport begitu. Jadi kita bersama Pertamina menambah pasokan. Tapi menambah pasokan dengan melihat kondisi yang memang benar-benar masyarakat membutuhkan gitu. Jadi namanya barang subsidi ini kan nggak semuanya kita harus sebarkan, harus dikeluarkan ini kan, apalagi memang tiap SPBU itu ada kuotanya. Kita SDM sama Pertamina 2 minggu kemarin sudah cek ya di 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung, memang kondisinya begitu. Artinya ada SPBU yang kuotanya memang sudah, karena kuotanya tidak mencukupi gitu. Artinya dia dikirim tiap hari, tapi ya itu seperti yang disampaikan tadi, diisi pagi, siang sudah habis karena dia hanya 8 KL sampai 16 KL gitu. Tidak ada pengurangan kuota solar dari Pertamina ke SPBU. Namun stok yang tersedia tidak sampai 5 jam sudah ludes terjual yang berdampak pada SPBU kembali mengalami kekosongan stok solar. Ketersediaan solar di SPBU saat ini tidak seimbang dengan populasi kendaraan yang terus meningkat. Akibatnya antrian kendaraan di SPBU terjadi di mana-mana. Kenapa Om diantri? Ya habis minyak. Habis minyak? Iya. Jadi kita nunggu? Tunggu. Udah berapa lama Om? Apa setiap hari apa seperti apa? Ya setiap isi minyak. Begini terus? Iya begini terus. Karena seharian nggak dapet. Seharian nggak dapat? Sudah keliling-keliling? Iya. Selain di sini di mana aja Om yang macet? Banyak di Wehalim, Kalibalo, di mana? Panjang? Panjang. Nah kenapa sih Om, tahu nggak sebabnya kenapa susah ini? Ya nggak tahu lah, karena kita udah kelengkapan udah cukup, barcode udah ada. Mana mau diapain lagi? Nah, apa nih harapannya ke depan nih Om? Ya kalau bisa ya seperti semula lagi lah. Ya karena solar susah inilah. Dari kapan sih Om? Dari pagi tadi. Dari pagi? Ya. Mas setiap harinya begini Om? Ya begitu. Kalau ngantri sudah pasti dapat atau enggak Om? Ya kadang dapat ya kadang enggak. Nah kalau kita nggak dapat seperti apa? Ya, dari tempat lain lagi yang ada lagi gitu. Minap kalau enggak. Ini ganggu nggak sih Om? Maksud ganggu pekerjaan kita nggak? Boleh
Sih ganggu sih. Ganggu ya? Ganggunya gimana Om? Memperlambat waktu kita. Terus naik dari situ kita waktu juga kita terganggu lah. Sulitnya mendapatkan solar dikeluhkan para sopir truk dan bus. Kelangkaan solar menyebabkan waktu perjalanan mereka tertunda karena harus meluangkan waktu untuk antri di SPBU akan membeli bahan bakar solar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bayangkara Presisi Lampung FC akan bertanding melawan Malut United di Stadion Sumpah Pemuda Halim Bandar Lampung Kamis sore dalam laga lanjutan pekan ke-6 BRI Super League. Kedua tim sama-sama optimis bisa menang untuk mendapatkan 3 poin. Bayangkara FC dan Malut United sama-sama memiliki 8 poin di klasemen sementara. Pelatih Bayangkara FC menyatakan timnya belum pernah kalah bermain di kandang dan hal tersebut akan terus diupayakan dipertahankan. Tim Bayangkara juga diminta mewaspadai serangan balik Malut United yang dikenal agresif. I'm very aware about Malut. Many people talk about Malut. They're talking about the players. I already know Malut's strengths. Very good players, very good team. Like Di Bicara, we start to present focus for this game. Sama every game is important for us at home. The league is very tight. Now everyone's starting to feel the team because many teams are all new. Same for us, but now we focus on us. We know the league situation, and of course our aim is to go higher in the league. That's the mentality for us, is to go higher in the league. Sehari sebelum bertanding, tim Malut United telah tiba di Bandar Lampung. Pelatih Malut United menyatakan timnya sedang dalam kondisi prima. Ia berusaha mengulang kemenangan besar seperti pertandingan pekan lalu yang menang telak melawan Madura United dengan skor 4-1. Sama-sama pemain bisa mereka realisasikan, tapi saya kira tidak benar dan kita punya juara yang betul-betul membutuhkan satu produktivitas tim. Tapi artinya menang, tapi di awalnya kita ingat dan kita sudah bicara sama pemain kita kalau untuk bersaing di atas kita tidak boleh turun di bawah. Artinya kita akan berusaha supaya kita berada di atas. Artinya kita sudah sepakat dan pemain juga sudah sepakat bahwa setidaknya kita mendapat poin dari sini. Bayangkara Presisi Lampung FC kini berada di urutan 8 klasemen sementara, sedangkan Malut United berada 1 tingkat di atasnya di urutan 7. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Provinsi Lampung kaya akan tempat wisata pantainya yang indah. Ya, di antaranya Pantai Green Canyon di Desa Pelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Pantai ini tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Para pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Mereka disuguhi pemandangan indah berupa hamparan laut yang dikelilingi bukit-bukit, tebing batu, serta air pantai yang jernih, sehingga nyaman untuk mandi dan berenang. Untuk wisata khususnya di Grand Canyon ini sangat menarik, fasilitasnya lengkap, bagus, dikelilingi bukit-bukit jadi kayak indah banget. Tiket masuk sendiri? Tiket masuknya 15.000. Sangat terjangkau ya? Iya, sangat terjangkau. Itu per orang? Iya, per orang. Jadi kita kesini baru pertama kali atau seperti apa sih? Pertama kali baru kesini. Baru pertama kali? Iya. Harapan kita seperti apa? Harapan kita untuk wisata ini semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih bagus, lebih menarik lagi, dan intinya lebih bisa meningkatkan ekonomi sekitar. Kebetulan tempatnya sangat eksotis, juga itu sangat bagus, sudah tuh pemandangannya sangat alami dan is oke deh kalau Anda tidak kesini.
Untuk menikmati semua itu, para pengunjung dikenai tarif Rp15.000 per orang. Pengelola pantai juga menyediakan wahana lain, diantaranya snorkeling atau berenang menjelajahi bawah laut. Selain dari Lampung Selatan, banyak juga sih yang dari Palembang, dari daerah seberang juga banyak, dari daerah Jawa kayak dari Bogor, dari Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, ya, segala macam lah. Kalau Grand Canyon ini sejak kapan sih dibukanya? Ini buka kita bulan 1 kemarin peresmian. Bulan 1 2025. Oh, baru banget berarti ya. Sama ya, Rp15.000. Rp15.000 per orang. Untuk snorkeling kita kena tarif Rp75.000, itu udah include sama biaya masuk, sama pelampung, sama foto dokumentasi pakai GoPro kita ada. Ada foto underwater untuk snorkeling. Tempat wisata ini selalu ramai saat libur akhir pekan dan libur panjang. Untuk pengunjung yang membawa anak-anak yang masih kecil, diimbau untuk terus mengawasinya, sebab banyak lokasi curam dengan diberi anak tangkap. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.